Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanahum ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrata a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi da'watin bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan iman, masih memberikan kita kelembutan hati, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Isya yang insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni melaksanakan qiyam Ramadan dan ditutup dengan salat witir. Maka dengan begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, patutlah sekiranya kita senantiasa bersyukur kepadanya. Karena tatkala kita bersyukur kepadanya, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Arti bertambahnya nikmat tidak selalu konteksnya pada kuantitas daripada nikmat tersebut. Bertambahnya nikmat juga bisa Allah berikan dalam bentuk keberkahan, misalnya ziyadatul khair, bertambahnya nilai-nilai kebaikan. Satu contoh misalnya, seseorang yang memiliki pendapatan 3 juta misalnya, bukan berarti bertambah menjadi 4, 5, 6 dan seterusnya manakala ia bersyukur. Akan tetapi bertambahnya nikmat tersebut bisa juga dalam bentuk keberkahan. Misalnya dengan Allah jadikan ia semakin gemar berinfak, semakin gemar bersedekah, semakin pandai bersyukur, atau Allah Subhanahu wa taala berikan ia rasa syukur, rasa qanaah terhadap angka 3 juta tersebut. Mengapa bisa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menambahi keberkahan di dalamnya. Maka inilah makna daripada firman Allah yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur kepadaku, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat tersebut kepadamu. Di dalam kalimat la azidannakum ini, Allah Subhanahu wa taala menyertakan 2 huruf taukid. Huruf taukid yakni huruf penegasan. Di situ ada lamut taukid dan nunut taukid. La azidannakum, seakan-akan Allah ingin menegaskan bahwa tatkala kita bersyukur kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sungguh benar-benar akan menambah nikmat itu kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka bersyukur adalah satu hal yang sangat penting di dalam esensi kehidupan ini. Bersyukur harus dimulai dari hal-hal sekecil apapun itu. Karena kita tidak akan pernah mampu bersyukur kepadanya tatkala kita tidak memulainya dengan mensyukuri nikmat Allah dari yang paling kecil.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebabnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa kehidupan seorang mukmin itu sangat mudah, sangat simpel untuk dipahami. Rasul mengatakan bahwa orang mukmin itu tatkala diberi nikmat ia bersyukur, tatkala ia diberi musibah ia bersabar. Shalawat dan salam semoga tetaplah tercurah limpahkan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah uswatun hasanah kita, sebagaimana yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maka beliau adalah satu-satunya sosok yang kemudian patut untuk kita jadikan panutan di dalam mengarungi aktivitas di muka bumi ini. Dan semoga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah kita semua mampu meraih dari syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalani Ramadan tahun ini dalam keadaan yang baik. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita umur sehingga kita sampai detik hari ini mampu untuk menjalani aktivitas Ramadan kita. Dan alhamdulillah kita telah memasuki pertengahan di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga apa yang telah kita lalui di bulan Ramadan ini, di hari-hari kemarin, semua amal kebaikan kita Allah ridhoi dan Allah terima sebagai amal kebaikan yang kelak akan menambah timbangan kebaikan kita di hari akhirat. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, seiring bertambahnya hari pula di bulan Ramadan, alhamdulillah shaf salat kita terutama untuk salat Isya dan tarawih mengalami kemajuan. Maksudnya shaf salat kita semakin maju karena shaf-shaf di belakangnya semakin berkurang. Semakin berkurang karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dulunya menempati shaf tersebut. Makanya tatkala kita memasuki pertengahan menuju akhir bulan Ramadan, kita seringkali menemukan satu guyonan seperti informasi orang hilang, telah hilang saudara kita yang dulunya menempati shaf salat di awal Ramadan. Ciri-ciri muslim berakal sehat, lokasi hilang di pusat perbelanjaan, di pasar-pasar, di jalanan, di tempat hiburan. Maka barang siapa yang menemukannya, segera hubungi pengurus takmir terdekat. Maka guyonan seperti ini adalah sesuatu yang relate, sesuatu yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Bagaimana shaf salat yang seharusnya tatkala mendekati akhir bulan Ramadan, shaf tersebut harusnya semakin penuh. Mengapa? Karena di situ ada Lailatul Qadar, di situ ada keutamaan i'tikaf, di situ ada momen karena akan berpisah dengan bulan Ramadan. Akan tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Semakin bertambahnya hari-hari bulan Ramadan, semakin berkurang orang-orang yang mengisi shaf salat di masjid. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hal ini adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang terjadi di mana-mana, di semua masjid, tidak hanya di Al-Hidayah. Mengapa saya katakan wajar? Karena yang paling berat di dalam beribadah, yang paling berat di dalam beramal adalah bukan soal kualitasnya, bukan seberapa bagus kita beramal, bukan seberapa bagus kita gerakan sholat kita, bukan seberapa bagus bacaan Quran kita, atau mungkin kuantitasnya, seberapa banyak kita beramal, seberapa banyak rakaat sholat kita, seberapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca. Bukan. Akan tetapi yang paling berat di dalam beribadah adalah konsistensi di dalam mengerjakannya, keistiqomahan di dalam mengerjakannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menjawab pertanyaan dari sahabat tatkala mendatangi Rasulullah SAW kemudian bertanya, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qala. Dan sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adwamuha, amalan yang dikerjakan secara dawam, secara terus-menerus, secara konsisten, wa in qala, walaupun itu sedikit. Maka orang-orang yang masih senantiasa istiqomah beramal, terutama di bulan Ramadan ini, terutama di dalam melaksanakan qiyam Ramadan, tetap memilih untuk berdiri bersama imam. Mereka adalah orang-orang yang berdiri bukan dengan tenaganya, akan tetapi mereka berdiri dengan keimanannya. Mereka berdiri bersama keimanan yang ada dalam hatinya.
Keimanannya itulah yang kemudian mendorong raganya sehingga mau dan mampu untuk tetap memilih berdiri bersama imam ke istiqomah melaksanakan qiyam Ramadan. Maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam melaksanakan qiyam Ramadan hingga di akhir bulan nanti. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah adalah satu hal yang sangat penting di dalam beragama. Karena tatkala kita telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita harus istiqomah di dalam keimanan tersebut. Sebagaimana ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah kemudian berkata, "Ya Rasulullah, katakan sesuatu kepadaku tentang Islam yang mana dengan itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain." Maka Rasul bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Terus beristiqomah. Maka hadis ini kemudian selaras dengan satu ayat yang berbunyi, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Maka dari satu hadis dan satu ayat ini dapatlah diambil kesimpulan bahwa tatkala kita telah menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita telah menyatakan Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka amanah yang mesti kita lakukan selanjutnya adalah mengistiqomahkan diri di atas keimanan tersebut. Maka pertanyaannya sekarang adalah bagaimana langkah-langkah atau kunci-kunci untuk bisa meraih keistiqomahan di dalam beragama. Maka setidaknya ada 3 kunci untuk kita bisa meraih istiqomah di dalam beramal. Yang pertama yakni dengan ilmu. Tatkala kita ingin istiqomah di dalam melaksanakan satu amalan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan ilmu. Kita harus terlebih dahulu mengetahui apa amalan tersebut. Kemudian bagaimana cara mengamalkan amalan tersebut sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Kemudian harus mengetahui apa keutamaan amalan tersebut, apa pahalanya yang akan didapat. Satu contoh misalnya, tatkala kita ingin mau dan istiqomah melaksanakan qiyamul lail di luar bulan Ramadan, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui apa itu qiyamul lail. Lalu mengetahui bagaimana cara melaksanakan qiyamul lail yang sesuai dengan Rasul ajarkan. Kemudian harus mengetahui apa keutamaan qiyamul lail, apa faedahnya, apa fadilahnya, apa janji Allah terhadap orang-orang yang mengerjakannya. Maka tatkala kita telah mengetahui itu semua, maka itu akan menjadi langkah awal, menjadi kunci awal untuk kita mampu dan mau melaksanakan ibadah qiyamul lail. Begitu pula dengan amalan-amalan yang lain. Kita harus mengetahui amalan tersebut dulu, baru kemudian kita mengerjakannya. Al-ilmu qabla al-amal. Setiap amal perbuatan harus didasari dengan ilmu. Hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian langkah kedua yakni adalah ikhlas. Setelah kita memiliki ilmu terhadap satu amalan tersebut, sehingga dengan ilmu tersebut kita terdorong untuk bisa melaksanakan amalan tersebut, langkah selanjutnya adalah kita harus ikhlas di dalam beramal. Contoh misalnya, seseorang yang telah mengetahui bagaimana cara berinfak yang benar, ia telah mengetahui bagaimana cara berinfak yang sesuai dengan Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran berfirman, lam yusrifu wa lam yaqturu. Ia berinfak tidak berlebihan, lam yaqturu, tidak pula secara kikir, wa kana baina dzalika qawama, akan tetapi berinfak secara sewajarnya. Maka orang-orang yang demikian itu tatkala ia kemudian mengaplikasikan amalan tersebut, yakni dalam hal ini berinfak, ia harus senantiasa meletakkan unsur keikhlasan di dalam berinfak tersebut. Tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan imbalan, akan tetapi ia harus berinfak murni mencari ridho dan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan amalan-amalan lainnya. Setelah kita mengetahui ilmu tersebut, kita harus senantiasa ikhlas di dalam beramal. Kemudian kunci terakhir yakni doa. Maka kunci terakhir yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam meraih keistiqomahan dalam beragama yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tetap berada di jalannya. Ada banyak sekali doa-doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Satu doa yang paling masyhur yakni ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tsabit qalbi, kuatkanlah hati kami, tetapkanlah hati kami ala dinik, atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk senantiasa meraih ketaatan kepadamu.
Di dalam Al-Quran sendiri ada satu doa yang Allah ajarkan, yakni di surah Ali Imran ayat ke-8. Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau mencondongkan hati kami kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan kami hidayah. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kami rahmat-rahmatmu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Maka kesimpulannya adalah ada 3 cara untuk kita bisa meraih istiqomah di dalam beragama, yakni yang pertama dengan ilmu, kemudian yang kedua dengan ikhlas, kemudian yang ketiga dengan senantiasa berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keistiqomahan. Maka kita bermohon kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam beragama ini, sehingga tatkala kelak kita wafat, tatkala kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mampu untuk memenuhi perintahnya, yakni wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita wafat, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslimun, berserah diri kepadanya, istiqomah di atas agamanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.